Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Titan, satelit terbesar kedua di tata surya setelah Ganymede, telah lama menyimpan misteri yang menarik perhatian para ilmuwan. Sejak penemuannya oleh Christian Huygens pada 25 Maret 2025, bulan ini tetap menyimpan rahasia besar yang baru mulai terungkap seiring dengan kemajuan teknologi antariksa. Dengan atmosfer tebal yang unik, permukaan yang dihiasi danau-danau cair, dan kemungkinan adanya samudra air di bawah lapisan es, Titan menjadi laboratorium alam yang mengundang spekulasi tentang keberadaan kehidupan di lingkungan yang sangat berbeda dari bumi. Misi bersejarah dari penerbangan Cassini hingga pendaratan Huygens. Pada 25 Desember 2004, sebuah momen penting terjadi dalam sejarah eksplorasi antariksa. Wahana antariksa Huygens, subwahana dari misi Cassini, berhasil terpisah dari induknya dan meluncur menuju Titan. Langkah berani ini merupakan upaya manusia untuk mengirimkan wahana pertama yang mendarat di suatu objek di luar batas sabuk asteroid. Dilengkapi dengan instrumen canggih seperti kamera pencitraan, pengukur struktur atmosfer, dan spektrometer, Huygens didesain untuk memanfaatkan atmosfer Titan guna memperlambat laju masuknya, sebuah strategi inovatif yang memungkinkan wahana ini mendarat dengan aman di permukaan bulan. Setelah perjalanan yang menegangkan selama sekitar 20 hari, pada 14 Januari 2005, Huygens berhasil mendarat di Titan. Selama proses pendaratan yang berlangsung selama 2,5 jam, Huygens secara konsisten mengirimkan foto-foto dan data penting melalui Cassini kepada para ilmuwan di bumi. Gambar yang diterima memperlihatkan lanskap Titan dengan permukaan yang halus, seolah terbentuk dari proses erosi oleh cairan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Meskipun fungsi wahana ini berhenti 90 menit setelah pendaratan, data yang dikirimnya membuka jendela baru bagi pemahaman kita tentang dunia yang jauh berbeda ini. Karakteristik Titan, ukuran, atmosfer, dan permukaan yang menakjubkan. Titan memiliki diameter sekitar 5.150 km, membuatnya lebih besar dari bulan dan bahkan lebih besar dari planet Merkurius. Meskipun demikian, jaraknya yang mencapai 1,5 miliar kilometer dan atmosfernya yang tebal membuat eksplorasi Titan menjadi tantangan besar selama ratusan tahun. Baru pada misi Cassini yang melintas pada Oktober 2004, identitas asli Titan mulai terungkap. Data radar yang dikirim Cassini menunjukkan bahwa permukaan Titan dipenuhi oleh puluhan danau cair yang terbentuk dari hidrokarbon, terutama metana dan etana, yang menyajikan lanskap asing namun memesona. Atmosfer Titan, yang terdiri hampir 98,44% nitrogen, memiliki massa yang 1,19 kali massa atmosfer bumi. Keberadaan metana dan senyawa hidrokarbon lainnya tidak hanya menciptakan warna khas pada atmosfernya, tetapi juga memicu munculnya awan metana, berbeda dengan awan uap air yang biasa kita temui di bumi. Proses fotolisis oleh sinar ultraviolet turut menghasilkan senyawa organik kompleks yang diyakini menjadi dasar bagi pembentukan molekul yang penting dalam proses evolusi kehidupan. Kondisi unik ini membuat Titan menjadi laboratorium alami untuk menguji teori tentang bagaimana kehidupan bisa muncul dalam lingkungan yang sangat ekstrim. Mengungkap rahasia danau-danau metana. Salah satu penemuan paling menakjubkan pada Titan adalah keberadaan danau-danau metana yang tersebar di permukaannya. Pengamatan radar Cassini mengidentifikasi puluhan danau dengan karakteristik dan ukuran yang beragam. Di wilayah Kutub Selatan, misalnya ditemukan Danau Ontario yang memiliki luas sekitar 15.000 km persegi dengan kedalaman yang bervariasi dari 40 cm hingga hampir 8 meter. Garis pantai yang halus dan keberadaan saluran-saluran kecil yang mengalirkan cairan organik menambah kekayaan visual dari lanskap ini. Di tempat lain, Legia Mare, danau terbesar kedua,
mencakup area sekitar 100.000 km persegi dengan kedalaman rata-rata mencapai 50 meter dan titik terdalamnya mencapai 200 meter. Sementara itu, Kraken Mare, danau terbesar di Titan, membentang seluas sekitar 400.000 km persegi dan memiliki kedalaman lebih dari 300 meter. Arus kuat dan pusaran yang tercipta di dalamnya menimbulkan spekulasi tentang bagaimana sirkulasi cairan organik ini dapat memengaruhi proses kimia dan mungkin mendukung kehidupan mikroba yang unik. Meskipun sebagian besar permukaan Titan tampak kering, keberadaan danau-danau ini merupakan bukti nyata bahwa lingkungan bulan ini memiliki dinamika hidrologis yang kompleks meskipun berbasis hidrokarbon. Kehidupan dalam kondisi ekstrim, jejak dan teori kehidupan di Titan. Pertanyaan yang menggelitik adalah, apakah di balik lanskap beku dan lautan metana Titan terdapat bentuk kehidupan? Di bumi, metana seringkali merupakan produk sampingan dari aktivitas biologis, seperti pencemaran hewan atau proses dekomposisi organik. Namun di Titan, metana bisa jadi merupakan hasil dari aktivitas geologis, seperti pelepasan gas terperangkap sejak awal pembentukan bulan. Meski begitu, kehadiran senyawa-senyawa organik yang terbentuk melalui fotolisis membuka kemungkinan adanya proses kimia yang serupa dengan yang mendahului kehidupan di bumi purba. Salah satu hipotesis menarik muncul dari penelitian pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa akrilon nitril, senyawa yang terdeteksi di atmosfer Titan, dapat membentuk struktur membran stabil dalam kondisi ekstrim. Struktur hipotesis yang dikenal sebagai azotosom ini diusulkan sebagai kemungkinan bentuk mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada suhu ekstrim sekitar minus 179 derajat Celcius dengan metana cair sebagai pelarut. Walaupun hingga kini belum ada bukti langsung yang menunjukkan keberadaan organisme tersebut, teori ini menimbulkan optimisme bahwa Titan mungkin menyimpan kehidupan dalam bentuk yang sama sekali berbeda dari yang ada di bumi. Dalam konteks tersebut, Titan dapat diibaratkan sebagai laboratorium alam purba. Kondisi yang ekstrim dan tidak ramah, seperti suhu yang sangat rendah dan ketiadaan air cair di permukaan, memberikan tantangan besar bagi keberlangsungan kehidupan seperti yang kita kenal. Namun, fakta bahwa beberapa mikroba di bumi mampu hidup di lingkungan yang mengandung hidrokarbon membuka ruang bagi kemungkinan evolusi bentuk kehidupan alternatif. Titan, dengan keunikan kimianya, menantang batas-batas pemahaman kita tentang apa yang diperlukan untuk kehidupan dan menginspirasi pencarian bentuk-bentuk kehidupan yang mungkin sepenuhnya asing bagi kita. Samudra bawah tanah, potensi oase kehidupan yang tersembunyi. Selain keberadaan danau metana di permukaan, data dari misi Cassini-Huygens juga mengindikasikan kemungkinan adanya samudra air cair di bawah kerak es Titan. Menurut estimasi, volume samudra ini bisa melebihi 12 kali lipat volume samudra di bumi. Proses pembentukannya diduga terkait dengan tumbukan komet di masa lalu yang mencairkan lapisan es, lalu mencampurkan bahan organik dengan air, sehingga membentuk lautan yang tersembunyi jauh di bawah permukaan. Proses ini memungkinkan pergerakan molekul organik ke lapisan yang lebih dalam, membuka kemungkinan adanya ceruk kehidupan yang mampu mendukung organisme dengan kondisi ekstrim. Kehadiran samudra bawah tanah ini sangat penting, karena air merupakan pelarut universal yang memungkinkan reaksi kimia kompleks, sebuah syarat utama dalam teori evolusi kehidupan. Meski lingkungan di samudra tersebut diperkirakan sangat dingin dan mungkin mengandung konsentrasi garam atau senyawa terlarut lainnya, kehadiran air menandakan bahwa Titan memiliki potensi untuk mendukung bentuk kehidupan yang belum pernah kita temukan. Bahkan jika organisme dapat beradaptasi dengan lingkungan yang keras ini, mereka mungkin memiliki biokimia yang sepenuhnya berbeda, sebuah konsep yang memicu imajinasi para ilmuwan dan peneliti di seluruh dunia. Akhir misi Cassini dan harapan masa depan dalam eksplorasi Titan. Misi Cassini yang telah lama mengungkap rahasia Titan
berakhir pada 15 September 2017 ketika wahana induk tersebut secara sengaja dijatuhkan ke atmosfer Saturnus guna mencegah kontaminasi mikroba bumi pada ekosistem satelit-satelit Saturnus. Meskipun demikian, pengetahuan yang diperoleh selama misi tersebut tetap menjadi warisan ilmiah yang sangat berharga dan menjadi dasar bagi rencana eksplorasi berikutnya. Salah satu misi masa depan yang paling dinantikan adalah misi Dragonfly milik NASA. Direncanakan diluncurkan pada tahun 2026 dan tiba di Titan pada tahun 2034. Drone rotor ini akan mengudara melintasi berbagai wilayah di permukaan Titan, mulai dari gumuk pasir, kawah tabrakan, hingga area khatulistiwa untuk mencari tanda-tanda keberadaan air dan mempelajari unsur-unsur kimia yang dapat menopang kehidupan. Tidak hanya itu, rencana peluncuran kapal selam robotik sekitar tahun 2040 bertujuan untuk mengeksplorasi danau-danau metana secara langsung, mendekati misteri yang selama ini menyelimuti lanskap Titan. Misi-misi ini merupakan bagian dari upaya global untuk mengungkap apakah kita benar-benar sendiri di alam semesta atau tidak. Titan, dengan segala keunikan dan keistimewaannya, berpotensi mengubah paradigma kita tentang kehidupan dan membuka babak baru dalam ilmu pengetahuan antariksa. Kesimpulan, Titan, titik temu antara ilmu pengetahuan dan imajinasi. Titan bukan sekedar satelit yang mengorbit Saturnus. Ia adalah simbol dari ambisi dan rasa ingin tahu manusia yang tak terbatas. Dengan atmosfer yang tebal, danau-danau metana yang luas, serta kemungkinan adanya samudera bawah tanah, Titan menawarkan sebuah laboratorium alam yang menguji batas pemahaman kita tentang kehidupan. Cerita tentang Huygens yang mendarat di permukaan Titan diikuti dengan perjalanan data yang membuka tabir rahasia lingkungan ekstrim ini, menggugah imajinasi dan membawa harapan akan penemuan besar di masa depan. Setiap penemuan baru di Titan mempertegas bahwa dunia ini, meskipun jauh dan asing, menyimpan potensi untuk mengungkap rahasia mendalam tentang asal-usul kehidupan. Dengan rencana eksplorasi yang semakin ambisius, Titan tetap menjadi pintu gerbang menuju kemungkinan-kemungkinan baru, sebuah ajakan untuk terus menggali, belajar, dan membayangkan kehidupan di luar batas-batas yang pernah kita kenal. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.